Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Julieta. Saya Rini Puspita Dewi. Nama saya Cindy Nurul Badriah. Nama saya Rika Rasana. Nama saya Ahmad Latoi Kulabari. Saya tim ahli dari kelompok 5. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayatul Fauji dari tim ahli kelompok 5. Saya Iva Intan Utami, tim ahli dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Widya Restu Fauzia. Saya sebagai tim ahli kelompok 5. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi perilaku konsumen dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, perilaku konsumen. Nah, menurut para ahli, yang pertama, perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperhatikan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhannya. Ini menurut Schiffman and Canuck 2007. Sedangkan menurut Hawkins, Bass and Kani pada tahun 2007 menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi mengenai bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam proses memilih, mengamankan, menggunakan, dan menghentikan produk, jasa, ide, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya dan dampaknya bagi masyarakat dan konsumen itu sendiri. Dari dua pendapat ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perilaku konsumen adalah perilaku yang ditampilkan oleh konsumen saat mereka mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya, teori perilaku konsumen. Teori yang menggambarkan mengenai perilaku konsumen ada dua. Yang pertama ada teori ekonomi mikro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas prinsip bahwa manusia dalam segala tindakannya didorong oleh kepentingannya sendiri. Jeremy Bentham mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk yang mempertimbangkan untung rugi dalam segala tindakannya. Yang kedua ada teori psikologis, yaitu faktor psikologi individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Perilaku manusia sangat kompleks karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Teori selanjutnya yaitu model perilaku konsumen. Model adalah penyederhanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen sangat kompleks. Untuk itu dibutuhkan model dalam rangka penyederhanaan. Melalui model akan diperoleh kemudahan dalam mengembangkan teori yang mengarahkan penelitian terhadap perilaku konsumen. Berikut ini beberapa model perilaku konsumen yang dikembangkan. Yang pertama ada model Howard Set. Model ini berisi 4 elemen pokok. Yang pertama ada rangsangan atau stimuli atau input yang merupakan dorongan yang ada di dalam lingkungan konsumen, terdiri dari dorongan komersial dan dari perusahaan dan juga dorongan sosial. Yang kedua ada susunan hipotesis. Susunan hipotesis adalah proses internal konsumen yang menggambarkan proses hubungan antara input dan output pembelian. Susunan hipotesis terdiri atas dua bagian penting, yaitu susunan pengamatan dan juga susunan belajar. Yang ketiga ada respon atau output. Dari model Howard Set menghasilkan output berupa keputusan untuk membeli. Tujuannya adalah kecenderungan konsumen untuk membeli merek apa yang mereka suka. Sikap ini merupakan penilaian konsumen tentang kemampuan mereka memuaskan kebutuhan. Nah, pemahaman merek adalah sejumlah informasi yang dimiliki konsumen atas suatu produk tentang perhatian tanggapan terhadap informasi yang masuk. Dan yang keempat ada variabel eksogen. Variabel ini turut mempengaruhi perilaku konsumen meskipun pengaruhnya tidak begitu besar. Variabel eksogen itu meliputi yang pertama, pentingnya pembelian, sifat kepribadian, status keuangan, batas waktu atau mendesak. Yang ketiga, faktor sosial dan organisasional, kelas sosial dan juga kebudayaan. Yang kedua ada model Engel, Collat, and Backwall. Nah, model ini menggambarkan dengan jelas bagaimana konsumen melakukan pembelian, mulai timbulnya kebutuhan sampai akhir pembelian, yaitu penilaian setelah pembelian. Model ini didasarkan pada proses pengambilan keputusan konsumen. Tahap-tahap dari pengambilan keputusan, yang pertama adalah pengenalan masalah, yang kedua tahap penelusuran informasi, yang ketiga tahap evaluasi alternatif, yang keempat, kebiasaan memilih dan kekuatan niat membeli, dan yang kelima ada norma atau nilai budaya yang berlaku. Nah, yang ketiga atau yang C yaitu model hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini mengikuti jejak jamak, yakni konsumen berperilaku karena adanya dorongan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dan keinginannya.
Maslow berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkan konsumen berjenjang. Artinya, bila kebutuhan yang pertama terpenuhi, maka kebutuhan tingkat yang kedua menjadi yang utama. Jika kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, maka muncul kebutuhan tingkat ketiga sampai tingkat kebutuhan kelima. Nah, dasar dari teori Maslow ini, yang pertama, manusia adalah makhluk yang berkeinginan. Ia selalu menginginkan yang lebih. Keinginan ini akan terus-menerus hingga akhir hayat. Yang kedua, suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi motivator bagi pelakunya. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi motivator. Lalu kebutuhan manusia tersusun dalam satu jenjang. Nah, 5 tingkat atau hierarki kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri atau pengakuan. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rini. Yang pertama yaitu jenis-jenis perilaku, pembelian, dan sifat konsumen. Keputusan pembelian merupakan proses yang tidak bisa dilepaskan dari sifat-sifat keterlibatan konsumen dengan produk. Woman dan Minor menyatakan bahwa tingkat keterlibatan konsumen dalam pembelian dipengaruhi oleh kepentingan personal yang dirasakan dan ditimbulkan oleh stimulus. Dapat dijelaskan bahwa tipe-tipe perilaku pembelian konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku pembelian yang rumit. Terdapat keterlibatan mendalam dari konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli dan adanya perbedaan pandangan yang signifikan terhadap merek yang satu dengan merek yang lainnya. Konsumen menerapkan perilaku pembelian yang rumit ketika mereka benar-benar terlibat dalam pembelian dan mempunyai pandangan yang berbeda antara merek yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan tingkat pemahaman. Lalu yang kedua ada perilaku pembelian pengurangan ketidakcocokan. Perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan terjadi ketika konsumen terlibat dalam pembelian produk mahal, jarang, atau beresiko, tetapi hanya melihat sedikit perbedaan di antara merek-merek yang ada. Lalu yang ketiga ada perilaku pembelian karena kebiasaan. Perilaku membeli karena kebiasaan terjadi dalam kondisi keterlibatan konsumen yang rendah dan kecilnya perbedaan antara merek. Lalu yang keempat ada perilaku pembelian yang mencari variasi. Konsumen menerapkan perilaku membeli yang mencari variasi dalam situasi yang bercirikan rendahnya keterlibatan konsumen namun berbeda merek, dianggap cukup berarti. Dalam kasus semacam ini, konsumen seringkali mengganti merek. Lalu lebih spesifiknya lagi, sifat-sifat konsumen antara lain dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsumen mengambil keputusan. Merupakan tipe konsumen yang telah mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkannya, dan perusahaan harus mampu menyediakannya dengan cepat. Yang kedua yaitu konsumen yang seolah serba tahu. Tipe konsumen yang seolah-olah mengetahui segalanya tentang produk, dialah yang bercerita kepada perusahaan. Walaupun apa yang diceritakannya itu tidak seluruhnya benar, tetapi perusahaan tidak perlu membantahnya. Yang ketiga yaitu konsumen yang menghendaki fakta. Konsumen seperti ini membutuhkan waktu lama untuk mempertimbangkan pembeliannya. Yang keempat yaitu konsumen sukar mengambil keputusan. Tipe konsumen yang sukar untuk mengambil kesimpulan, biasanya ia sukar dalam menentukan ukuran dan warna dari barang yang akan dibelinya. Lalu yang kelima, konsumen yang aktif berbicara. Tipe konsumen yang tidak pasti, biasanya ia senang mengobrol, tetapi tidak mengarah kepada pembelian. Yang keenam yaitu konsumen yang grogi. Tipe konsumen yang grogi biasanya ia merasa agak canggung di dalam toko, dan merasa takut kalau kekurangan pengetahuannya tentang suatu produk akan menjadi nyata jika ia bertanya-tanya. Yang ketujuh yaitu konsumen mengambil keputusan namun salah. Tipe konsumen yang memiliki banyak rencana, konsumen tersebut biasanya mendatangi toko dengan telah memiliki keputusan tertentu dalam pemikirannya untuk membeli barang di toko tersebut. Namun menurut penjual yang ada di toko, pilihan konsumen tersebut tidak sesuai dengan maksud penggunaannya sehingga ia memberikan koreksi kepada konsumen tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Berikut ini diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya terdiri dari beberapa sub yang berkaitan antara lain dengan yang pertama yaitu budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang mendasar yang terdiri dari kumpulan nilai, preferensi, dan perilaku yang memberikan pengaruh kepada konsumen. Yang kedua yaitu sub budaya
Banyaknya subbudaya yang membentuk segmen pasar yang penting, dan perusahaan sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu kelas sosial. Kelas sosial berkaitan dengan preferensi produk dan merek yang berbeda dalam banyak hal. Lalu yang kedua ada faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Kelompok acuan. Kelompok acuan terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku konsumen tersebut. Lalu yang kedua yaitu keluarga. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan para anggota keluarga menjadi acuan primer yang paling berpengaruh. Kehidupan pembeli dapat dibedakan menjadi dua keluarga, yaitu keluarga orientasi, terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang. Selanjutnya, yang ketiga, faktor pribadi. Yang pertama yaitu usia dan tahap siklus hidup. Konsumen mengkonsumsi produk yang berbeda-beda sepanjang hidupnya. Konsumen juga dibentuk oleh siklus hidup keluarga. Perusahaan sering memilih kelompok-kelompok berdasarkan siklus hidup sebagai pasar sasaran mereka. Namun rumah tangga yang menjadi sasaran tidak selalu berdasarkan konsep atas keluarga. Yang kedua yaitu pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pekerjaan konsumen juga mempengaruhi pola konsumsinya. Perusahaan pada umumnya berusaha mengidentifikasi kelompok profesi dan memilih minat di atas rata-rata atas kelompok mereka. Perusahaan bahkan dapat mengkhususkan produknya untuk kelompok profesi tertentu. Yang ketiga yaitu gaya hidup. Gaya hidup adalah pola seseorang di dunia yang terungkap pada aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri konsumen yang berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat yaitu kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah ciri bawaan psikologis manusia yang menghasilkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Lalu ada konsep diri atau sering disebut dengan citra pribadi, merupakan bagian dari kepribadian konsumen. Lalu yang keempat ada faktor psikologis. Pilihan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi. Motivasi memiliki banyak kebutuhan. Beberapa kebutuhan tersebut bersifat biogenik, yaitu kebutuhan tersebut muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak nyaman, sedangkan yang lainnya bersifat psikologenik, yaitu kebutuhan yang muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa keanggotaan kelompok. Yang kedua yaitu ada persepsi. Persepsi adalah proses yang digunakan oleh konsumen untuk memilih, mengorganisasi, dan atau menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran meliputi perubahan perilaku konsumen yang timbul dari pengalaman. Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil belajar. Yang terakhir yaitu keyakinan dan sifat. Melalui bertindak dan belajar, konsumen mendapatkan keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Di sini saya Cindy Nurul akan melanjutkan menjelaskan proses keputusan pembelian konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu rangkaian tindakan fisik maupun mental yang dialami konsumennya ketika akan melakukan pembelian produk tertentu. Tahap-tahap proses keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong terdiri dari 1. Pengenalan masalah. Keputusan pembelian diawali dengan adanya kebutuhan dan keinginan konsumen, di mana dalam hal ini konsumen menyadari adanya perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang diinginkannya. Lalu selanjutnya itu mencari informasi atau pencarian informasi. Jadi setelah konsumen menyadari adanya kebutuhan terhadap konsumen tertentu, Setelah konsumen menyadari adanya kebutuhan terhadap produk tertentu, selanjutnya konsumen tersebut mencari informasi, baik yang berasal dari pengetahuan maupun berasal dari luar. Dalam pencarian informasi ini digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu sumber pribadi yang terdiri dari keluarga, teman, tetangga, dan kenalan. Selanjutnya adalah sumber komersial yang terdiri dari iklan, wiraniaga, penyalur.
Lalu ada sumber publik yang terdiri dari media massa, dan sumber pengalaman yang terdiri dari pengalaman dalam pemakaian produk. Selanjutnya ada evaluasi alternatif. Setelah informasi diperoleh, konsumen mengevaluasi berbagai alternatif pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi konsumen itu melihat dari, misalnya itu kamera. Contohnya kamera. Konsumen melihat terkait dengan ketajaman gambar, hasil warna, harga, dan ukuran kamera. Contoh lainnya itu hotel. Jadi konsumen itu melihat terkait dengan lokasi, kebersihan, harga, dan fasilitas yang diberikan oleh hotel tersebut. Terus ada keputusan pembelian. Apabila tidak ada faktor lain yang mengganggu ketika konsumen menentukan pilihan yang telah ditetapkan, maka pembelian yang aktual adalah hasil akhir dari pencarian dan evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, nomor 5, ada evaluasi pasca pembelian. Apabila produk yang dibeli tidak memberikan kepuasan yang diharapkan, maka konsumen akan merubah sikapnya terhadap merek produk tersebut menjadi sikap negatif. Bahkan mungkin akan menolak produk tersebut kemudian hari. Akan tetapi sebaliknya, jika konsumen mendapatkan kepuasan dari produk yang dibelinya, maka keinginan untuk membeli terhadap produk tersebut cenderung akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan keputusan pembelian konsumen. Jadi menurut Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa bagi konsumen sebenarnya pembelian bukanlah hanya merupakan suatu tindakan saja, misalnya karena produk, melainkan terdiri dari beberapa tindakan satu sama lainnya yang saling berkaitan. Di sini ada dimensi keputusan pembelian yang terdiri dari satu, pemilihan produk. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Perusahaan juga harus memusatkan perhatiannya terhadap orang-orang yang berminat untuk membeli gitu. Jadi di sini itu ada 3 alternatif yang mereka pertimbangkan. 1, keunggulan produk. Keunggulan produk itu berupa tingkat kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Yang kedua ada manfaat produk. Merupakan tingkat kegunaan yang dapat dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga itu ada pemilihan produk, yang berupa pilihan konsumen dalam produk yang dibelinya sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika Nurhasanah. Perkenalkan, nama saya Rika Nurhasanah. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh Cindy. Kedua, ada pilihan merek. Konsumen harus memutuskan merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek. Apakah berdasarkan ketertarikan, kebiasaan, atau kesesuaian? A. Ketertarikan pada merek. Biasanya ketertarikan pada citra merek yang telah melekat pada produk yang dibutuhkannya. Yang B. Kebiasaan pada merek. Konsumen memilih produk yang dibelinya dengan merek tertentu karena telah biasa menggunakan merek tersebut. Yang C. Kesesuaian harga. Konsumen selalu mempertimbangkan harga yang sesuai dengan kualitas dan manfaat produk. Jika sebuah produk dengan citra merek yang baik, kualitas yang bagus, dan manfaat yang besar, maka konsumen tidak akan segan mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan produk tersebut. Yang ketiga, pilihan saluran pembelian. Setiap konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan penyalur, misalnya faktor lokasi, harga, persediaan barang yang lengkap, kenyamanan berbelanja, keluasan tempat, dan lain sebagainya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk memilih penyalur. A. Pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang baik serta kenyamanan yang diberikan oleh distributor atau pengecer pada konsumen membuat konsumen akan selalu memilih lokasi tersebut untuk membeli produk yang dibutuhkannya. B. Kemudahan untuk mendapatkan. Selain pelayanan yang baik, konsumen akan merasa lebih nyaman jika lokasi pendistribusian seperti grosir, pengecer, dan lain-lain mudah dijangkau dalam waktu singkat dan menyediakan barang yang dibutuhkan. Yang C. Persediaan barang.
Kebutuhan dan keinginan konsumen akan suatu produk tidak dapat dipastikan kapan terjadi. Namun persediaan barang yang memadai pada penyalur akan membuat konsumen memilih untuk melakukan pembelian di tempat tersebut. 4. Waktu pembelian. Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda. Misalnya ada yang setiap hari, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, dan seterusnya. A. Kesesuaian dengan kebutuhan. Ketika seseorang merasa membutuhkan sesuatu dan perlu melakukan pembelian, maka ia akan melakukan pembelian. B. Keuntungan yang dirasakan. Ketika konsumen memenuhi kebutuhannya akan suatu produk pada saat tertentu, maka saat itu konsumen akan merasakan keuntungan sesuai kebutuhannya melalui produk yang dibeli sesuai waktu yang dibutuhkan. C. Alasan pembelian. Setiap produk selalu memiliki alasan untuk memenuhi kebutuhan konsumen pada saat ia dibutuhkan. Seseorang membeli suatu produk dengan pilihan merek tertentu dan menggunakannya, maka ia telah memenuhi kebutuhan yang dirasakan dan mengambil keputusan pembelian dengan tepat. 5. Jumlah pembelian. Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya pada suatu saat. A. Keputusan jumlah pembelian. Selain keputusan pada suatu pilihan merek yang diambil konsumen juga dapat menentukan jumlah produk yang akan dibelinya sesuai kebutuhan. B. Keputusan pembelian untuk persediaan. Dalam hal ini, konsumen membeli produk selain untuk memenuhi kebutuhannya, juga melakukan beberapa tindakan persiapan dengan sejumlah persediaan produk yang mungkin dibutuhkannya pada saat mendatang. Kesimpulan, perilaku konsumen, pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan landasan penting dan tujuan utama keberadaan perusahaan di era modern. Perusahaan dapat bertahan hidup, mencapai profitabilitas yang optimal, dan mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam lingkungan persaingan yang semakin ketat jika mampu mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan konsumennya yang belum tercapai secara lebih baik dan lebih cepat daripada pesaingnya. Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhannya. Tipe-tipe perilaku konsumen antara lain perilaku pembelian yang rumit, perilaku pembelian pengurangan kecocokan, perilaku pembelian karena kebiasaan, dan perilaku pembelian yang mencari variasi. Perilaku pembelian konsumen merupakan suatu rangkaian tindakan fisik maupun mental yang dialami konsumen ketika akan melakukan pembelian produk. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.